wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran kita, yaitu tentang perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Mari belajar PAI. Baiklah teman-teman, berikut ini peta konsep pembelajaran PAI yang berjudul Perilaku Bekerja Keras dan Bertanggung Jawab. Yang pertama yaitu makna bekerja keras dan dalilnya. Yang kedua yaitu makna bertanggung jawab dan dalilnya. Yang ketiga, prinsip kerja keras dan macam-macam tanggung jawab. Dan yang keempat, kaitan kerja keras dan tanggung jawab dengan keimanan serta hikmahnya. Yang pertama, pengertian kerja keras. Secara bahasa, merupakan gabungan dua kata yang kemudian menghasilkan arti baru, yaitu kata kerja dan keras. Kerja berarti berusaha atau berjuang, dan keras berarti sungguh-sungguh. Jadi, yang dimaksud kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan tertentu. Dalil tentang bekerja keras, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab diartikan sebagai berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalil tentang bertanggung jawab, Quran Surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bih ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Prinsip kerja keras. 1. Bekerja secara halal. Seorang pekerja keras harus bekerja secara halal. Artinya, seorang pekerja keras hanya bekerja secara halal
dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Seorang pekerja keras bekerja untuk menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, sehingga ia selalu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menjadi orang yang mandiri. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Seorang pekerja tidak hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya saja dalam bekerja, tetapi juga berpikir tentang meringankan beban hidup tetangga. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kaitan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan keimanan ialah hubungan yang berbanding lurus, sehingga orang yang kuat imannya akan senantiasa bekerja keras dan bertanggung jawab. Sedangkan orang yang tak beriman, maka kemungkinan besarnya tak bekerja keras dan tak bertanggung jawab. Orang yang beriman pasti akan senantiasa ulet dalam berupaya dan selalu bertanggung jawab. Atau keterkaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dalam Islam adalah dua perilaku terpuji yang tidak bisa dipisahkan. Sebab perilaku bekerja keras inilah yang kemudian memunculkan sekaligus menjadi wujud nyata tanggung jawab dalam diri seseorang. Hikmah bagi orang yang bekerja keras. 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan baik. Yang ketiga, cita-cita atau sesuatu yang diinginkan benar-benar tercapai. Yang keempat, pekerjaan yang dikerjakan akan selesai tepat pada waktunya. Yang kelima, mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keenam, disukai oleh orang lain dan memiliki banyak teman. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, ataupun hal lain. Yang kedelapan, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang kesembilan, mengangkat derajat dan martabat. Dan yang kesepuluh, meningkatkan taraf hidup. Hikmah berperilaku tanggung jawab. 1. Kamu akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, orang lain akan mudah menaruh respek kepadamu. Yang ketiga, tanggung jawab membuatmu cocok menjadi pemimpin. Yang keempat, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal. Yang kelima, tanggung jawab merupakan salah satu kunci kesuksesan. Yang keenam, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Berikut ini kisah inspiratif belajar dari kisah Lalat dan Semut. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya.
Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya. Namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Berikut pertanyaan tentang materi kerja keras dan tanggung jawab. 1. Sikap kerja keras hendaknya ditumbuhkan sejak dini. Bagaimanakah cara menumbuhkan sikap kerja keras dalam diri? Yang kedua, jika kita bekerja keras namun tidak akan berkah bagi diri sendiri dan orang lain, jelaskan apa sebab dan akibat terjadinya hal seperti itu. Dan soal yang ketiga, mengapa manusia harus mengimplementasikan
sikap tanggung jawab, dan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan sikap tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Semoga materinya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.